teman-teman, sebelum saya awali untuk mencoba memberikan presentasi ya, bukan mengajak atau menggurui ya, tetapi kita share sebuah informasi yang sangat luar biasa dari ARK staking 1% per hari. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu menurut menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman yang bergabung di acara Zoom meeting yang tentu kami infokan terlebih dahulu untuk semua untuk mematikan terlebih dahulu mic di masing-masing handphone teman-teman ya. Jadi nanti setelah acara presentasi ini jangan khawatir, kita masih ada sesi tanya jawab yang akan tentu ya diberikan atau dipandu langsung oleh jenderal-jenderal kita. Di sini ada Pak Ismail saya lihat, dan ada juga senior-senior kita yang tentu akan membantu kita untuk memberikan pemahaman yang sedetail mungkin tentang ARK ini, teman-teman. Ya, baik, saya mulai teman-teman. Ya, 5 pertanyaan inti dan tujuan dari V3 ARK. Ya, nah ini terkadang kita untuk mengikuti sebuah konsep bisnis ya. Ada 2 pertanyaan penting teman-teman yang sering kita jumpai pada saat kita mengikuti sebuah staking ataupun membeli sebuah token atau mengikuti sebuah komoditas DAO dan lain sebagainya ya. Yang pertama tentu, apakah ini aman? Ya kan? Itu yang sering kita jumpai. Pertanyaan ini yang sering muncul di halayak rame ya. Yang kedua yang dimunculkan itu adalah apakah ini berkesinambungan? Apakah ini long term? Oh, jangan-jangan nanti sebulan 2 bulan scam. Jangan-jangan nanti 7 sampai dengan setahun scam. Nah, ini yang sering bermunculan di anggota komunitas dimanapun ya. Nah, tentu nanti di sini 5 tes inti ini kita akan jawab secara betul-betul secara data dan fakta, teman-teman. Jadi semua on-chain, semua terbuka, dan tentu teman-teman juga akan bisa memperhatikan seperti apa konsep dahsyatnya ARK ini, teman-teman. Ya. Baik, yang pertama teman-teman, yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah LP atau liquidity pool itu dikunci? Teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang LP, ya, jadi teman-teman perlu perhatikan, LP itu ibaratnya kalau di Indonesia kita sering dengar istilah lumbung, teman-teman. Lumbung itu apa, Bang? Lumbung itu tempat kita menyimpan uang, teman-teman. Di mana seluruh anggota komunitas atau bahkan yang tidak terhubung di anggota komunitas pun bisa mengecek secara transparan berapa dana yang ada dan berapa lumbung kita. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa saat ini penjualan dari Node itu sudah tembus di angka ratusan miliar, teman-teman. Ini angka yang sangat luar biasa, angka yang fantastik, dan sempat kami kaget malam hari ketika dana dikumpulkan menjadi 1, dan nanti tanggal 27 itu akan dilakukan secara pembakaran secara massal, itu secara live, teman-teman. Jadi nggak bisa dimanipulasi. 219 juta atau sekitar 13 juta dolar itu akan di-burn, akan dibakar untuk menjadi liquid pool awal kita di ARK, teman-teman. Ini kabar baik untuk kita semua. Patut kita bersyukur teman-teman yang sudah mendapatkan pembelian Node di awal dengan plus 15%, ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan saya tadi dengar sedikit penyampaian dari jenderal saya Pak Ismail, ini akan ada jeda waktu sampai dengan 12 malam. Artinya apa, teman-teman? Masih bisa melakukan pembelian Node sampai dengan jam 12 malam hari ini, dan ini adalah hari yang terakhir, teman-teman. Karena tanggal 26 ya, itu kita sudah open chain. Artinya kita sudah betul-betul berada di smart contract dan melakukan transaksi pembelian itu pun sudah melalui smart contract yang sudah disiapkan tentunya, teman-teman. Oke, kita next ya. Apakah LP atau liquid pool itu terkunci? Yes, jawabannya iya, teman-teman. Liquid pool itu dikunci di ARK ini. Pertanyaan kedua, teman-teman. Apakah kontrak
dari token itu bersifat terbuka? Yes, jawabannya terbuka, teman-teman. Tentu nanti kita akan bisa memperhatikan, ini ada banyak cara untuk kita mengetahui apakah smart contract ini terbuka atau tidak. Ya, ketika nanti smart contract sudah betul-betul launch atau running, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kami akan membuktikan bahwa smart contract ini terbuka ya. Kalau sudah terbuka bagaimana Bang? Nah tentu kalau sudah terbuka tidak bisa lagi istilahnya, oh saya mau ngambil pool ya jalan belakang atau apa, nggak bisa. Jadi semua on chain, semua terbuka, transparan. Nah itu ya, jadi tidak akan ditemukan yang namanya kode hitam ya, dapat mencetak atau memperbanyak token tanpa melalui proses yang sesungguhnya. Nah ini tidak akan terjadi teman-teman, khususnya di ARK ya teman-teman. Oke, yang ketiga, apakah pembendaharaan dikelola mulai multi sync dan transparan? Jelas teman-teman. Ya, ini ARK sudah melakukan hal itu ya. Jadi dapat diverifikasi secara on-chain. Jadi apapun transaksi yang ada di ARK itu sudah 100% ya, bukan 99% lagi, tetapi sudah 100% menggunakan smart contract ya. Yang dimana ya di smart contract tersebut sudah disematkan atau dibekali AI sebagai pelengkap dari smart contract, dan ini belum pernah saya temui di bisnis manapun, di sistem-sistem DAO manapun ya teman-teman. Nah, jadi biasanya masih dilakukan oleh personal pribadi seseorang ya untuk melakukan buy, pembakaran token, tapi di ARK luar biasanya itu sudah dilakukan otomatis dengan robot yang dipasang di dalam smart contract. Nah ini luar biasanya teman-teman, dan akan ada banyak sekali fitur-fitur yang sangat luar biasa di ARK ini teman-teman. Ya, baik, yang keempat, nah ini yang tidak kalah penting teman-teman diperhatikan. Apakah ada IM? Nah, IM ini kita kenal sebagai modul emisi untuk penerbitan token cerdas. Nah, jadi teman-teman harus pahami dulu, kita saat ini masuk bukan di P1 teman-teman, bukan di P2. Kalau di P2 kita bilang sama teman-teman gini, Bang, ini total supply-nya berapa Bang? Maksimal supply-nya berapa Bang? Contoh nih seperti BTC misalnya 21 juta, ya udah 21 juta. Tetapi kita berada di V3, di mana fungsi IM ini digunakan teman-teman. Tidak akan pernah ada token yang diterbitkan ketika tidak ada permintaan. Nah ini bedanya teman-teman. Kalau permintaannya tinggi, maka token ini atau fungsi IM ini baru keluar teman-teman untuk menerbitkan sebuah token. Tetapi bagaimana Bang kalau tidak ada yang mau membeli atau tidak ada yang memasukkan dana ke pool, ya ke dana smart contract, maka fungsi ini tidak akan pernah berjalan, ya kan? Nah itu. Nah kemudian yang kelima teman-teman, ini adalah penyeimbangnya. Adanya yang namanya RBS ya, yang kita kenal dengan sebutan Reservoir Rate Stabilizer ya, untuk menstabilkan sebuah harga. Nah Abang, ini apa maksudnya RBS ini? Jadi robot RBS ini atau AI yang disematkan dalam smart contract ini itu akan memicu impensasi ya. Artinya apa? Ketika ada ketidakcocokan harga atau harga terlalu melambung tinggi ya, itu fungsi ini akan berfungsi untuk melakukan pembelian atau membeli kembali token tersebut dan token itu dibakar ya teman-teman. Nanti di slide berikutnya kami akan jelaskan seperti apa dua indikator ini berfungsi di dalam smart contract ini yang luar biasa teman-teman, dan ini adalah poin inti dari kenapa banyak sekali komunitas-komunitas bergabung di ARK ini, karena ada dua fungsi ini teman-teman, dan mereka tidak pernah menemukan di bisnis-bisnis sebelumnya dengan bisnis versi yang sama ya teman-teman. Nah baik, nah ini teman-teman ya, 5 pernyataan fundamental kerusakan sebuah keamanan. Nah ini tentu teman-teman ya, pertanyaan yang paling sangat sering kita dengarkan, apakah LP terkunci? Ini wajib teman-teman, ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika LP tidak terkunci teman-teman, maka tentu pemilik tim proyek dapat menarik likuiditas ya, bisa dikatakan rug pull ya, sehingga nanti ketika resiko ini terjadi, tentu kita sebagai investor di dalam sebuah proyek besar ini akan mengalami sebuah kerugian ya. Artinya apa? Ketika ada proyek seperti ini wajib kita tinggalkan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau Anda tetap untuk melanggar dari arus ini, tetap mengikuti, yaitu tentu resikonya sangat besar teman-teman. Banyak sekali kejadian teman-teman ketika harganya sudah naik karena mereka memegang masih sekitar 80% ya dari total supply di dump ya, bagaimana 20% kita pegang, nggak mungkin kita menang melawan yang memegang 80% teman-teman. Tapi
Kabar baiknya, di ARK sekali lagi LP di lock, dikunci. Tanggal 27 kita akan saksikan bagaimana penguncian itu terjadi, pembakaran token itu terjadi melalui live. Luar biasa teman-teman. Baik, bagaimana mekanisme ya? Mekanisme pengeluaran token di ARK. Ya, pertama 2 juta US dollar itu hanya menghasilkan atau menciptakan kurang lebih sekitar 20.000 token, teman-teman. Nah, fungsi IM tidak akan pernah keluar, teman-teman, ketika tidak ada permintaan. Ya, hanya dikeluarkan 20.000 token atau sekitar 2 juta US dollar. Ya, lalu 80% atau 80.000 token ini ya yang dari 100.000 itu ke pasar, teman-teman. Kemudian yang sisanya 20% itu tentu ke kas, ya. Nah, fungsinya kas apa? Nah, nanti di sini teman-teman, di fungsi ini nanti yang akan kita lihat bersama. Fungsi RBS inilah kas atau dana cadangan ini akan keluar untuk melakukan buyback ketika harga terjadi di ring-ring tertentu yang tentu sudah kita sematkan. Nanti di slide berikutnya kita akan jelaskan tentang itu, teman-teman. Sedikit lagi. Ini ya teman-teman. Nah, jadi V2, kalau kita bicara dengan V2 ya tentu proyek itu tergantung pada pendiri atau dukungan komunitas ya teman-teman. Artinya kalau komunitasnya itu solid, baik, kemudian tim pendirinya hebat melakukan developer dan lain sebagainya, nah tentu proyek itu akan baik ya. Tapi sebaliknya jika tidak ya tamatlah sudah begitu. Nah, itu resiko. Nah, ini teman-teman. Nah, bagaimana langkah kedua itu untuk konsep algoritma non stabil coin ya? Karena di ARK teman-teman ya, di ARK ini menggunakan konsep yaitu non stabil coin. Nah, kalau stabil coin teman-teman bisa perhatikan ini. Coin stabil. Nah, ini kan garisnya lurus saja, ya kan? Garisnya lurus saja, seperti saya contohkan USDT, USD dan lain-lain ya, lurus. Nah, kalau non stabil coin, nah seperti ETH mungkin, Bitcoin, mungkin koin-koin yang lainnya, BNB atau mungkin Doge dan lain sebagainya. Nah, ini non stabil coin. Artinya apa? Kenaikannya itu fluktuatif sekali, teman-teman. Tinggi, naik, tinggi, naik. Nah, ini tentu membutuhkan yang namanya analisa teknikal yang tidak main-main, teman-teman. Harus betul-betul memahami kapan Anda membeli dan kapan Anda menjual. Ini sangat membutuhkan ekstra yang hati-hati untuk kita berada di non-stabil coin seperti yang trading pada umumnya yang kita lakukan di market-market ya. Baik di cek maupun di deck market. Banyak sekali token, banyak sekali coin yang ada di sana, teman-teman, yang menggunakan non-stabil coin. Atau kenaik turunnya harga ini tidak tidak runtun ya, artinya naik sekali, turun sekali, begitu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir non stabil coin. Nah, ini ARK mengadopsi ini, teman-teman ya. ARK ini mengadopsi tentang non stabil coin, di mana nanti kenaikan harganya itu landingnya itu cenderung naik, teman-teman, ya kan, cenderung naik. Ya, ini yang dilakukan oleh ARK, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi nah, ini betul-betul harus dipahami betul-betul, teman-teman ya. Nah, ini poin penting yang ingin kami sampaikan begini, teman-teman. Jadi di ARK, Bang, nanti harga koinnya berapa, Bang, di ARK kira-kira? Nah, ini semua orang nggak tahu, teman-teman. Kita hanya bisa memprediksi untuk saat ini melalui PowerPoint yang sudah kita terima, melalui materi yang sudah kita terima, dan kita juga sudah menyanyikan kepada beberapa pihak dari tim developer ya. Jadi ring harga nanti ARK itu akan dicetuskan di 10 sampai dengan $50, teman-teman. Tetapi nanti akan ada di ring tengah-tengah, mungkin di antara 30 sampai dengan 40, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kembali lagi di dua fungsi tadi, ketika harga 50, teman-teman, ya kan? Nah, maka fungsi IM ini, fungsi IM itu akan berfungsi, teman-teman, untuk mengeluarkan token, untuk menstabilkan harga. Kalau itu tidak dikeluarkan, harga akan lewat ke $100, bahkan ke $200. Nah, itu juga tidak baik, teman-teman. Jadi fungsi IM ini pun akan keluar, teman-teman, ya kan? Akan keluar. Bang, lalu bagaimana, Bang, kalau harganya anjlok nih seperti di sebelah, Bang? Gua beli misalnya di 19, sekarang udah harganya $9 misalnya ya. Misalnya. Nah, ini di kita di ARK itu ada fungsi yang namanya RBS tadi, teman-teman. Fungsinya apa? Dia akan membuyback. Ya, secara otomatis robot yang disematkan yang memiliki dana liquid pool 20% dari total yang ada, ini akan melakukan pembelian secara otomatis, teman-teman.
Tidak usah disuruh. Jadi ketika menyentuh nanti di harga 10, dia akan membeli dan hasil pembelian itu tentu akan dibakar atau di burn, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarnya, teman-teman ya. Ini gambarnya. Oke, nah ini. Jadi 30. Nah, ini kita udah ada bayangan ini. Kemungkinan harga ARK nanti kalau nggak salah ini mungkin di antara 30 37, teman-teman. Tapi ini saya tidak mau ngambil apa namanya? Kepastian ya, karena kita semua tidak tahu ya nanti harga berapa, tapi melihat dari pool yang ada saat ini dengan total 13 juta dolar. Nah, ini gila ini, teman-teman. Kemungkinan bisa di 40 mungkin ya, atau mungkin bisa di angka 45. Nah, ini bisa terjadi, teman-teman. Dan selamat bagi Anda yang sudah ikut pre-sale dan yakin bahwa proyek ini adalah proyek masa depan, proyek yang betul-betul kita nantikan untuk merubah sebuah peradaban ekonomi baru khususnya di dunia digital, teman-teman. Ya, oke, saya jelaskan sedikit lagi, teman-teman. Nah, itu ketika harga 50 dolar, nah itu fungsi RBS itu akan keluar, teman-teman, secara otomatis. Ya, karena tentu kapasitas pasar itu berinteraksi dengan menstabilkan sebuah harga token. Ya. Jadi nggak mungkin sampai ke 60, 70 ya, nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Ya kan, karena fungsi ini ya RBS apa namanya IM ini dan RBS ini. Nah, begitu juga ketika RBS ketika harganya 36 dolar. Nah, ini berarti tidak akan mungkin harganya 35 ketika peluncuran, teman-teman. Mungkin di antara harga kalau prediksi saya ya, mungkin di angka 30 ya 30-an lah, 30, 35, 36. Nah, itu kira-kira seperti itu. Karena di sini di 36 ini sudah di buyback lagi, teman-teman. Berarti kemungkinan bisa ke 40 ini. Ya, kita lihatlah, kita itu sebagai hadiah kita ya. Artinya yang sudah membeli di awal ya, seperti itu. Nah, baik, teman-teman. Nah, ini P3 kontrak cerdas 5 inti dari Inspektoria. Pencetakan kontrak pintar atau token ya, itu menggunakan EM. Ya, jadi logika token dirilis secara on-chain dan tidak diperlukan kontrol manusia. Ya, jadi teman-teman, oh bang, ini depnya lagi nyetak bang, nyetak lagi bang. Nah, ini nggak ada di ARK, teman-teman. Karena apa? Karena EM ini dilakukan oleh smart contract, ya kan? Oleh robot yang memang sudah disematkan dalam smart contract dan itu tanpa kontrol manusia. Itu secara otomatis dia akan mengeluarkan. Bagaimana bang logikanya dia mengeluarkan? Nggak semena-mena juga. Wah, udah sekarang, ini udah banyak yang mau beli, ini gua keluarin, gua keluarin. Nggak begitu, bang. Jadi ini melalui tahapan proses ya. Tentu sebagai orang yang ingin ada permintaan, artinya ada dana di pool ya, di pool itu di lumbung itu tadi, barulah IM ini berfungsi atau mengeluarkan token. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada ya sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi pengeluaran token itu, teman-teman. Ya. Yang kedua, teman-teman, ya di kontrak pintar, ya RBS, ya kenaikan harga menuju atau kenaikan harga yang signifikan. Nah, ini atau penurunan harga, tentu nanti RBS ini akan berfungsi untuk melakukan buyback dan dan selanjutnya token itu akan dibakar, tentunya, teman-teman, seperti itu. Kemudian manajemen pembendaharaan kontrak pintar, ya. Kemudian ada instruksi kontrak pintar, ya seperti itu. Modul dapat dirakit secara bebas. Ditinggalkan perlu onboard ulang atau mendukung inovasi berkelanjutan, ya kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian modul dapat dirakit secara bebas tanpa perlu dibuat ulang yang mendukung inovasi berkelanjutan, ya, seperti itu, teman-teman. Baik, ini pada intinya, teman. Kesimpulan dari atau ringkasan yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah satu, kontrak ya pencetakan EM bersifat publik. Jadi menciptakan sebuah token itu bersifat publik, artinya transparan di sini, teman-teman. Ya, jadi betul-betul transparan, tidak bisa dimanipulasi seperti itu. Itu tergantung dari pembelian atau permintaan, ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian stabilisasi ya RBS bersifat publik. Nah, ini juga begitu. Ketika ada turunnya harga, buyback ini juga bersifat publik. Artinya bisa kita akses kapan saja dan di mana saja itu bisa keakses. Keamanan tentu sudah tidak perlu diragukan lagi, teman-teman, karena harus masuk kas. Nah, karena kita ini terjemahnya ke Google ya, kas negara ini artinya komunitas kita ARK ini ya sebagai tentu dapat dilacak ya. Jadi nggak semerta-merta misalnya ada orang menciptakan uang gitu, kita nggak tahu berapa jumlah yang diciptakan, berapa yang beredar. Nah, di negara kita, di komunitas kita atau di ekosistem kita, itu semua terlacak dan semua terlihat, teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tata kelola multisig yang bersifat transparan. Semua terbuka di dalam on-chain, ya, teman-teman. Jadi nggak usah dikhawatirkan lagi, ya.
Nah, oke, kita lanjut sekarang. Apa itu ARK, teman-teman? Nah, ARK itu kita sering dengar istilah namanya DeFi, teman-teman, Decentralized Finance, ya. Nah, itu biasanya ada di P2, P1, ya kan. Tetapi kita di sini menggunakan DeFi, ya, AI. Bisa dikatakan perpaduan antara DeFi dan AI. Kenapa dipadukan? Karena ada AI di dalam smart contract. Nah, inilah yang saya katakan tadi di awal bahwa ini adalah penemuan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, jadi tanpa ada campur tangan manusia dan itu semua dilakukan oleh kontrol yang disebut dengan smart contract itu tadi. Ya kan? Nah, ARK yang menggunakan algoritma non-stabil coin ya seperti tadi yang ada di V3 berproses secara dinamis melalui dukungan aset protokol dan likuiditas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu yang paling penting teman-teman ya, Bang, siapa sebetulnya developer atau pencetus dari ekosistem ARK ini, Bang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting kita. Ya, sekali lagi teman-teman, ARK bukanlah developer bayangan, bukan developer abal-abal atau settingan atau apalah namanya, atau bahkan anonim, tidak teman-teman. ARK muncul ya, Carmelo Ippolito. Nah, ini adalah orang yang ada di belakang ARK, teman-teman. Nah, siapa beliau? Teman-teman bisa lihat di halaman profil ya, Forbes Wikipedia. Ini teman-teman lihat. Boleh tanya ke Google, boleh tanya ke ChatGPT, itu semua ada, teman-teman. Siapa beliau? Ya, yang jelas beliau adalah salah satu arsitek DeFi terkenal dan terkemuka di dunia, teman-teman. Ya, beliau banyak sekali ikut terlibat tentang proses DAO seperti Olympus DAO ya yang sudah sukses saat ini untuk memberikan masukan-masukan dan ide-ide beliau itu luar biasa dan juga beliau juga didukung dengan salah satu yayasan Morgan ya yang saat ini terkenal sekali di dunia. Dan ini Twitter beliau ada semua di sini teman-teman. Teman-teman nanti bisa akses ya setelah ini. Silakan Anda akses sehingga Anda ketika berbisnis, ketika Anda menginvestasikan dana Anda tidak lagi ada kekhawatiran ya seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini dukungannya ya. Jadi salah satu yayasan Morgan ya, pelopor dalam AI dan infrastruktur itu menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 30 juta US dollar, teman-teman. Ya, di mana proyek-proyek ini yang mendapatkan suntikan dana tentu ARK ya, di Lido dan lain sebagainya, ini saya tidak sebutkan. Silakan Anda bisa baca ya, ini yang mendapatkan ya. Kira-kira ada artinya apa ketika sudah mendapatkan sebuah dukungan dari lembaga global terkemuka Yayasan Morgan ya, Crash Web 3, ini tentu sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi bukan kaleng-kaleng dan kita tidak berada di bisnis yang sehari dua hari scam, sebulan dua bulan scam ya, setahun dua tahun scam, enggak ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini media-media yang sudah meliput ya, baik Cina, kemudian Amerika dan lain sebagainya. Ini banyak sekali teman-teman. Nanti silahkan Anda baca dan mendapatkan juga dukungan dari tokoh-tokoh utama ya, influencer dunia ini sudah mendapatkan dukungan dengan ARK ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dan bagaimana cara kita berpartisipasi di ARK, teman-teman? Seperti tadi Pak Ismail katakan bahwa untuk berpartisipasi saat ini teman-teman hanya dengan menggunakan pembelian NUT, teman-teman. Tapi teman-teman harus mendaftarkan wallet mana yang akan digunakan untuk pembelian NUT, dan kemungkinan malam ini adalah pembelian NUT yang terakhir, yaitu di $500 ya, itu minimal, maksimalnya di $10.000, teman-teman. Silahkan Anda hubungi offline Anda kalau memang Anda ingin mengambil kesempatan di awal ini untuk membeli NUT. Itu bisa di $500, lumayan, dapat tambahan 15%, teman-teman. Nah, tambahannya berupa apa, Bang? Nanti berupa token tentunya. Mestinya dapat 10, mestinya dapat 100, tentunya Anda nanti dapat 115 token. Ya, lumayan lah, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, RCM, kemudian fungsi-fungsi dari manajer emisi, MA, ya, bagaimana dia mengeluarkan token, ya, bagaimana nanti menstabilkan RBS ini, kemudian umpan balik bagi hasil ERF ini, dan didukung tentu dengan 500 lebih model berbasis AI kontrak pintar yang dijalankan otomatis
setiap hari dan tentu tanpa campur tangan manusia. Nah, ini perlu diperjelas teman-teman, tanpa campur tangan manusia artinya semua kegiatan WD, kemudian staking dan lain sebagainya itu sudah nggak perlu lagi tanya-tanya nih ke admin nih, admin gua WD kok nggak cair-cair, nggak perlu seperti itu teman-teman. Jadi ini semua sifatnya on-chain, terbuka, transparan dan otomatis ya, tidak ada istilah besok, lusa atau begitu Anda WD, ya kan? Maka Anda langsung menerima hasilnya. Cuman di sana tentu ada ketika Anda WD ada potongan 20% kalau yang cepat ya. Yang lambat, yang suka lebih lambat dikit, misalnya di 10 hari, di 15 hari atau 30 hari mungkin potongannya 10%. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya teman-teman. Oke, baik, saya lanjut ke satu lagi teman-teman, sedikit lagi ya. Gimana teman-teman, masih semangat ini? Mungkin bisa dibantu untuk ketik angka 2 kalau masih semangat teman-teman. Ya, sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi gambaran umum ya. Jadi jangan khawatir, kita nggak banyak waktu, nanti diskusinya lebih banyak, nggak apa-apa. Oke teman-teman. V3 Comprehensive Overview. Baik, siap teman-teman. Nah, ini bagaimana Bang ketika saya mau join? Nah, ini teman-teman diberikan 4 pilihan paket staking atau 5 paket staking ya. Yang pertama itu adalah fleksibel teman-teman. Hari ini masuk, besok Anda bisa cairkan. Itu dapatnya 0,6% teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya modal di lock seperti itu. Jadi Anda langsung mendapatkan hari ini, besok sudah Anda bisa cairkan. Nah, yang tetap dari kapan Bang? Dari 30 hari teman-teman, 0,7% per hari. Kemudian yang tetap 90 hari ya, itu 0,8%. Ini mungkin sudah familiar ya sama teman-teman ya. Jadi yang 180 hari itu ada 0,9 dan yang 360 hari itu ada 1% ya teman-teman. Saya tidak mengajak untuk teman-teman masuk di 1%, tetapi kami yang membeli node awal itu kami semua wajib di 360 hari teman-teman. Artinya apa? Karena kami yakin dengan proyek ini adalah proyek masa depan ya. Maka kami memutuskan untuk mengikuti pembelian not yang dimana kami ikut kontrak yaitu 360 hari. Nggak ada yang tidak 360 hari. Bang, saya mau ikut yang pembelian not tapi yang 30 hari nggak bisa teman-teman. Jadi harus 360 hari. Nah ini profitnya lebih banyak 1% dan itu auto kompon teman-teman. Nanti dijelaskan. Nah ini teman-teman. Nah ini yang jarang orang ketahui teman-teman. Deflasi sebuah token ya. Jadi token itu kalau nggak dideflasi ya tentu akan menjadi bar market ya, artinya akan merusak harga ya. Jadi dua fungsi ini yang sangat luar biasa ya, bisa menstabilkan sebuah harga karena dia membeli kembali dan hasil pembelian itu di burn teman-teman, itu namanya RBS ya. Kemudian YRF. Nah ini fungsi YRF ini apa? Untuk membuyback ya dari imbal hasil staking teman-teman itu dibeli kembali teman-teman, dan itu tidak diedarkan lagi tetapi dibakar atau di burn teman-teman. Nah ini luar biasanya, inilah yang bisa menstabilkan sebuah harga teman-teman ya. Jadi mulainya Bang dari berapa Bang? Nah ini di sini ya, kita bisa memulai dari $100 ya teman-teman. Sudah bisa masuk nanti di tanggal 26 Anda sudah bisa melakukan staking di $100 yang sudah mendapatkan link referral dari upline masing-masing. Silakan mulai saat ini biar nggak terlalu lambat ya. Kalian deposit saja di akun masing-masing ya. Nanti ketika sudah dibuka Anda cocok, wah ini kira-kira nih project bagus, Anda staking. Kalau nggak cocok Anda tinggalkan ya. Jadi di sini tidak ada paksaan, ajakan khusus apapun itu bentuknya. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Karena handphone Anda sendiri yang memegang ya, seperti itu teman-teman. Nah bagaimana ketika saya menyebarkan atau memberikan informasi kepada teman-teman di konsep V3 ini, di ARK ini. Nah tentu teman-teman akan mendapatkan imbal hasil 10% dari hasil mereka teman-teman. Kalau hasil mereka itu hanya 1 juta, berarti teman-teman dapat 100.000 itu tiap hari teman-teman selama masa kontrak mereka. Kalau satu kontraknya setahun, berarti teman-teman akan dapatkan hasilnya selama setahun. Nah ini luar biasa. Jadi kalau saya pribadi, mohon maaf, jadi kalau saya mengajak rekan-rekan, udah ambil aja yang setahun. Artinya apa? Kita udah merasakan profit di 1 tahun itu, gitu kira-kira teman-teman ya. Nah itu. Ya, nah kemudian yang kedua, bonus yang kedua ada pengembangan ya. Ini reward lah. Nah, kalau di sebelah mungkin kita kenal dengan istilah P1, P2, P3. Tetapi untuk menduduki posisi P1, P2 di sebelah, wah itu omsetnya ngeri banget teman-teman. Tidak kurang dari $30.000 itu.
Dan itu teman-teman nggak bisa $100 gua harus dapat posisi P1. Oh, nggak bisa teman-teman. Atau saya hanya ikut apa 500 harus duduk P1, nggak bisa kalau di sebelah teman-teman. Tetapi di ARK teman-teman ini luar biasanya, S1 dengan $100 saja Anda mendapatkan kiri atau dua link Anda $5.000, itu Anda sudah menjadi posisi P1 teman-teman. Itu mendapatkan 5 sampai dengan 10%. Berarti kalau belum ada yang break di bawah Anda akan mendapatkan 10% dari total omset struktur Anda. Ini luar biasa teman-teman. Ya. Kemudian naik di S2, itu Anda harus top up lah sedikit ya. Top up sedikit di $500 ya. Jadi dengan omset 2.000 kiri kanan itu Anda mensponsori, tapi yang terhitung nanti 2 saja tetap teman-teman. Jadi nanti yang ketiga mungkin sponsor yang ketiga ya bisa ajak kawan atau mungkin sponsor sendiri boleh. Itu Anda akan mendapatkan tambahan sampai dengan 20%. Kalau ada yang break bagaimana Bang? Saya S1, di bawah saya ada S1. Tapi kalau di sebelah kan saya nggak dapat apa-apa. Kalau di sini bagaimana Bang? Tetap Anda dapat 5% teman-teman. Ini luar biasanya ARK teman-teman. Kecuali Anda di break dengan S1, 2 S1, berarti sudah nggak dapat lagi. Anda harus masuk ke S2 ya. Omsetnya berapa Bang di S2? Sedikit sekali teman-teman. Di $20.000 saja teman-teman. Ya, dengan mensponsori minimal 3 ya. Kalau dua aja yang terhitung, tapi yang ketiga nanti Anda bisa sponsori diri Anda sendiri ya, mendapatkan tambahan sekitar 20% ya teman-teman. S3, S4 dan seterusnya teman-teman ya. Dan kabar baiknya teman-teman, tanggal 28 ya. Itu akan ada pertemuan yang sangat luar biasa khusus bagi Anda yang sudah menduduki peringkat S2. Itu akomodasi semua free yang saya baca ya, semua gratis. Itu kalau nggak salah ke Thailand ya, ke Thailand kalau nggak salah. Itu kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana ARK ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, bagi Anda yang berpotensi untuk menjadi S2 sampai ketemu nanti di acara di Thailand nanti ya. Kalau nggak salah di tanggal akhir-akhir bulan ini lah, setelah peluncuran ini ya. Karena kita akan meluncur itu di tanggal 26, 27 itu pembakaran liquidity pool ya secara live. Nah, itu kita sudah luar biasa nanti ini. Penghasilan kita ya kan mungkin sudah ada yang tembus S2 mungkin ya, mungkin itu ya, seperti itu. Jadi mereka lah yang siap untuk berangkat ke Thailand untuk menerima reward ini ya. Kemudian teman-teman, nah untuk kontribusi atau bonus yang diberikan itu tentu setiap 12 jam sesuai dengan dan dibagikan secara otomatis ya, dengan syaratnya yaitu S1 ke atas ya. Jadi sumber hadiahnya sudah otomatis ya, 5 sampai dengan 10%. Ya itu nanti kita akan sama-sama menyaksikan ketika project ini sudah running ya. Nah, dengan catatan mekanismenya ya 100 sampai 999 Anda dapat 0,8, 0,85 untuk 1000 deposit 1000 dan sampai dengan 10.000 Anda mendapatkan 1% dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sepertinya sudah sama teman-teman. Ini sedikit teman-teman. Sedikit lagi. Ya, jadi untuk biaya menarik atau withdrawal itu kita mempunyai konsep yang sangat unik di sini teman-teman. Kalau Anda bonus Anda kumpulkan itu otomatis kan auto kompon ya. Auto kompon. Nah, ketika Anda mau WD tentu Anda kena slimming peak. Nah, inilah 2,5%. Inilah yang menjadi keuntungan perusahaan ya, atau keuntungan dari ARK itu. Ya, kemudian yang ketika Anda menarik langsung ya, Anda tarik langsung ya, ini itu Anda kena biaya 20% dari hasil ya, bukan dari modal Anda, tapi dari hasil Anda. Ya, 20% itu sedikit saya rasa. Begitu Anda dapat bonus, besok tarik udah nggak apa-apa. Dapat bonus 1 juta cuma keluar 200.000 kan masih cuan 800.000. Kan begitu teman-teman ya. Kalau 10 hari Anda baru menarik, maka Anda kena biaya atau token Anda akan di-burn ya sebanyak 15% secara otomatis ya. Jadi kalau 20 hari berapa Bang? Itu 10%, 30 hari sebulan. Nah, ini yang paling enak nih sebetulnya nih. Tapi kalau 60 hari terlalu panjang saya rasa. Kalau bulanan enak nih teman-teman, cuma kena 5% aja kita. Berarti kalau di WD kita 1 juta, berarti kita cuma kena sekitar 50.000. Ini worth it lah. Artinya tapi kalau memang Anda orang yang tidak butuh uang, mungkin ya ada penghasilan di tempat lain atau mungkin punya usaha lain, udahlah saya mau WD-nya 60 hari aja. Nah, itu bebas biaya teman-teman ya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Siap. Dan satu lagi ya.
Oke, ini sudah. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin di acara Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih saya kembalikan lagi ke host untuk melempar pertanyaan tanya jawab. Dan untuk tanya jawab sesi ini tentu nanti akan dipandu oleh senior kami, Pak Ismail. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk bisa memberikan atau bantuan jawaban ya. Kalau memang kami bisa menjawab, kami akan menjawab. Satu lagi, terima kasih atas waktunya. Dan bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. ARK Gaspol. Bentar. Baik, host saya kembalikan ke host. Silakan dipandu untuk tanya jawabnya. Mungkin ini banyaknya masuk ya di chat. Mantap, bonusnya lebih mudah dari sebelah ya. Ya gitu aja saya bacanya. Mantap, setahun 37. Oke, luar biasa. Ini silakan teman-teman yang mau bertanya. Nanti kami bisa bantu jawab ya. Yang memiliki pertanyaan, kalau nggak mau buka mic, silakan di chat obrolan, nanti saya akan bacakan teman-teman seperti biasa. Oke, saya kembalikan ke host. Terima kasih dan salam dahsyat luar biasa. ARK Gaspol. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan. Oke, ini yang saya ingin tanyakan untuk yang ikut node ini ada harga spesial ya untuk yang ikut promo presale ini atau disamaratakan sama teman-teman yang ikut nanti pada saat start staking nanti. Baik Bang, terima kasih. Saya coba untuk menjawab ya, Pak Ismail, mohon izin. Jadi untuk pembelian note itu sebetulnya sama teman-teman dengan teman-teman. Cuman bedanya untuk pembelian note itu kita kan belum tahu harga kan. Kita hanya ikut untuk membeli, entah berapa dapat itu nanti sama teman-teman. Cuman bedanya untuk pembelian note itu dapat tambahan 15% teman-teman. Contoh nih, kita beli misalnya 1 juta ya, berarti dapat tambahan sekitar 150.000 ya berupa token gitu ya. Jadi hanya itu. Yang kedua, yang khusus membeli note ya itu wajib staking minimal 1 tahun teman-teman. Jadi di kontrak itu sudah ditentukan 360 hari. Untuk masalah harga seluruh anggota peserta ARK sama teman-teman. Jadi harganya sama dan kita belum pernah tahu berapa nanti start harga ya. Di apa namanya, begitu start, nah kita kan udah beli otomatis udah punya kan koinnya. Nah begitu nanti terjadi pembelian secara membeludak, secara besar-besaran, tentu itu akan naik. Nah itulah kenaikan ini yang luar biasa teman-teman yang saya katakan tadi. Oke Pak, itu yang saya bisa jawab. Mungkin ada yang menambahkan, monggo silakan. Oke, Itu gimana? nama koinnya apa ya nanti ya? Yang pertama, yang kedua sudah masuk CMC belum? Yang ketiga nanti dilepas nggak di market global? Bisa. Itu aja sih. Ya Pak Ismail, bagaimana Pak Ismail? Bisa dibantu dijawab atau mungkin saya jawab dulu? Kalau ada Pak Ismail, boleh tolong bantu dijawab Pak Ismail? Atau Mr. Evan ada? Bisa bantu jawab, Mr. Evan? Ya, saya. Oke, itu Oke. ada pertanyaan. Pertanyaan tiga pertanyaan kan. Oke, yang pertama CMC. Oke, kami tak list dalam CMC, tak perlu. Betul. Oke, yang kedua pertanyaannya apa ya? Apakah akan di listing di market-market besar seperti cek itu, Mr. Evan? Iya betul. Market besar seperti apa ya? Kayak mungkin di Binance atau nanti di Tak. Kami takkan list dalam mana centralized exchange.
kenaikannya dari komunitas aja ya? Ya, Oke. oke, Nanti kami nama hanya dalam koin apa ya? nama coin ARK. Oh, oke. Ya. Itu aja sih. Ya Pak, bisa dipahami Pak ya. Jadi ARK tidak akan listing di tech market ya. Kita hanya ada di DEX market karena memang ini sifatnya adalah DAO. Seperti itu dan nama tokennya nanti adalah ARK. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo silakan Mr. Evan. Terima kasih banyak. Sama ini, kalau untuk withdraw nanti dia ada menunggu nggak? Atau kita withdraw langsung masuk? Baik, kalau ini saya bisa jawab. Seperti penjelasan saya tadi, Bapak kalau WD hari ini cair, itu Bapak dipotong 20%, Pak. Begitu. Tapi kalau Bapak Oh, nanti ya. memilih formatnya di 1 bulan, itu Bapak cukup kena 5% saja. Tapi ingat Pak, ini bukan dipotong dari modal kita, enggak. Tapi dari nilai atau hasil staking kita. Ini luar biasa, Pak. Siap, seperti itu Bapak. Bisa dipahami Bapak? Ya, bisa, Pak. Oke, siap. Silakan teman-teman yang lain Itu yang mau ingin bertanya. staking dia kan ini ya, kita dapat profit per 12 jam. Minimal berapa tadi, Pak? Per 12 jam. Minimum amount staking 100. Kalau 12 jam yang paling minimal 30 hari, setiap hari lebih kurang 0,7. Oke, siap. Ya. Nah, ini ada pertanyaan datangnya dari chat obrolan. Mau nanya ini jaringannya pakai kaki besar atau total omset aja. Jadi teman-teman yang untuk menghitung omset jaringan itu yang dihitung kaki yang paling kecil. Jadi kalau 5.000 di kirinya 5.000 berarti sudah ikut gitu. Kalau di kanannya misalnya 10.000, kaki kecilnya masih belum mencapai 5.000 ya belum kualifikasi S1. Jadi kaki kecil yang dihitung. Nah, kira-kira seperti itu jaringannya. Nah, kita di BEP 20 ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, 52 peserta luar biasa pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah menyimak, yang sudah tidak bertanya tentunya sudah paham sekali ya tentang konsep DAO yang saat ini menjadi fenomenal, menjadi sesuatu yang sangat berarti di kita ya sebagai para staking ya, terutama staking coin ARK tentunya. Teman-teman silakan ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan mumpung waktu kita masih ada ya. Begitu ya host ya. Terima kasih. Izin tanya Pak Didi. Siap Pak, siap. Monggo silakan. Oke, ini hanya rekaan aja. Sebuah LP, misalnya nih, sebuah LP hanya yang menguasai hanya beberapa orang, ya kan? Misalkan jumlahnya dari 13 juta, yang 100 juta itu yang 10 juta itu hanya segelintir orang. Nah, itu kira-kira ada akibat berbahaya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua akan dikuncikannya. Ya, lanjut Mr. Evan. Ya, Mr. Evan. Semua akan dikuncikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan khawatir Pak, saya terjemahkan. Jadi semua LP itu akan dikunci Pak. Ya. Jadi tidak bisa yang pegang banyak LP langsung cabut LP-nya begitu saja, nggak bisa Pak. Jadi semua harus melalui proses staking. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu Pak. Pak siapa tadi Pak Pak siapa tadi bertanya ya? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi muncul dari chat room. Untuk gabung di presale dapat koin di harga berapa tadi sudah dijawab ya? Apalagi tadi ya? Ada muncul tadi sepertinya ya.
Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, monggo silakan di chat room boleh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan langsung masuk ke saya ini. Jadi mungkin nggak di publik sama dia ya. Apakah ARK ini autokompon? Iya, betul Pak. Pak Subandi Probolinggo Indonesia. Jadi ARK ini autokompon Pak. Nah ini luar biasanya sambil kita menunggu masa masa ini kan, ini tetap token kita ini akan di autokompon ya tentunya. Jadi bunga majemuk ini luar biasa Pak. Itu. Ya Pak Subandi, sudah saya jawab. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, monggo silakan. Ya Pak Hendy, silakan Pak Hendy mau bertanya, monggo Pak Hendy. Sama-sama Pak Heru Probolinggo, salam kenal. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa di Probolinggo Pak. Pak Didi tinggal di mana Pak Didi? Baik, saya tinggal di Bali Pak. Ya, kebetulan kami dipercaya menjadi konsultan nasional khusus untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi walaupun bukan jaringan saya atau struktur saya siap memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ada anggota di Bali, jangan sungkan-sungkan untuk japri ke saya atau WA ke saya. Silakan nanti bisa kami bantu juga ya, walaupun bukan jaringan kita. Seperti itu teman-teman. Jadi saya adalah salah satu dari konsultan ARK Nasional Indonesia. Begitu. Terima kasih Pak. Nomor WA-nya boleh? Oke, nanti saya infokan di ini ya, di chat. Ya. Oh iya, siap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Mungkin host bisa dibantu untuk yang bertanya. Halo Pak, izin bertanya. Halo. Suara. Iya, Halo. iya, iya. Saya dengar Pak. Iya, tanya. Iya, pertanyaan sederhana aja Pak. Bisa dijelaskan nggak contoh autokamponnya itu seperti apa? Baik Pak. Contoh auto compound, okey, senang. Dia macam ni, kalau hari ni you start dengan 100, okey. 1000, okey. I kata contoh 1000 dalam masa satu hari, 1% jadi berapa? $10. Okey. Lepas tu hari kedua dia akan kira dengan $1010. Okey. Bisa faham? Berarti hari kedua dihitungnya $1010 Ya. Ya. tambah 1% gitu ya? Ya. Ya. Oh iya. Oh, paham. Terima kasih Pak. Okey. Paham ya Pak Aje ya? Mantap ya? Oke, mantap. Terima kasih Mr. Evan. Okey. Bagaimana pemandu host? Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab? Mengingat pukul sudah menunjukkan 22:10 waktu Indonesia Timur. Ya, mau tanya Pak, boleh? Silakan Pak Adrian, Sarjana Pendidikan SPD ya, silakan Pak. Ya Pak, itu sudah ada rilis auditornya belum Pak ya? Dari pihak Septic atau Armos misalkan gitu. Mengingat tadi karena di CMC kan belum ada ya, ARK. Jadi, seperti itu Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Adrias. Silakan Mr. Evan dibantu menjawab apakah sudah ada rilis Okey, ini dari kami audit. akan umumkan masa online. Lepas online kami akan umumkan. Ya, ketika masa online nanti Pak diumumkan Pak. Ya. Kabarnya sih dari Certik Pak yang sudah. Tapi kita tunggu sama-sama nanti akan diumumkan untuk audit internalnya, audit eksternalnya ya nanti akan diumumkan di masa ons nanti. Terima kasih Pak Ardian seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau misalkan Pertanyaannya ada cukup. Tegal siap ratakan. Oke, siap. Kita ratakan Indonesia. ARK, Gaspol. Gaspol sama Bang Mail. Tegal rata Jawa Tengah. Jangan lupa Pak Didik nomor WA-nya. Ya Pak, nomor WA-nya sudah disampaikan di grup obrolan umum Pak. Silakan disimpan Pak untuk semua Pak, untuk semua itu sudah saya sematkan. Izin bertanya lagi Pak Didik. Halo Pak, silakan. izin bertanya lagi boleh? Boleh Pak, silakan. Ya, kalau di tanggal sebelah ya, itu kan konsepnya hampir sama kalau WD ada waktu penarikannya kan. Ya, kalau di sini sampai 60 hari. Nah itu kalau di ARK ini dia ada pada saat WD itu harus ada pendamping nggak ininya wallet dari pada saat WD-nya untuk bonus sama profit ya gitu. Karena di tetangga sebelah juga kan dia menggunakan pendamping ya, pada saat WD harus ada di wallet itu misalkan contoh sekian DAI untuk menarik berapa setiap WD-nya gitu. Nah, kalau di ARK sendiri ada pendampingnya atau enggak? Set pendamping artinya. Itu aja Pak Didik. Ya, baik Pak, izin menjawab karena kita sama-sama belum pernah WD ya. Tapi informasi yang saya dapat dan pemahaman yang saya dapat waktu pada saat kami ke KL, presentasi yang disampaikan, ini ada pendamping Pak, ada pendamping. Tetapi itu pendamping itu cuma sebatas untuk memancing ini, tingkat volume trading di market ya. Nah tentu nanti setelah itu bisa ditarik lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin lebih abdolnya, lebih jelasnya Pak Mr. Evan, mungkin bagaimana proses pendampingan withdrawal ini Pak, mungkin bisa diberikan kepada teman-teman. Terima kasih. Apa maksudnya proses pendampingan? Ketika kita WD itu kan, misalnya kita WD $100, itu apa kita harus ada USDT $100 di wallet kita Pak, gitu? Ya, betul. Ya, berarti betul ya. Oke, siap. Berarti betul Pak. Jadi tetap menggunakan pendampingan seperti itu. Ya. Ya, Pak siapa tadi? Kira-kira bisa dipahami Pak? Sama ya Pak ya? Ada pendampingan. Sama. Ya, Oke, sama siap kasih, Pak. Nanti kita sama-sama kita praktekkan nanti Pak. Kalau sudah on, kita praktekkan nanti sambil jalan kita akan bisa memahami konsepnya seperti apa ya. Kita tunggu tanggal 26 akan menjadi detik-detik awal sebuah peradaban baru di dunia blockchain, khususnya di DAO. Kita mulai Pak. Kita semangat, seluruh Indonesia harus kompak menjadi komunitas paling solid di dunia. Jangan sampai kalah dengan India, jangan sampai kalah dengan Pakistan, dengan negara-negara lain, apalagi Cina. Kita berjuang di Indonesia harus mempunyai omset yang paling tinggi tentunya di ARK. Oke, semangat. Saya yakin di bawah kepemimpinan dari beberapa teman-teman leader di seluruh Indonesia, ada Pak Ismail, ada Pak Hendri, ya, ada Pak Dedi Siswanto, banyak sekali leader-leader besar yang saya kenal dan ini sangat luar biasa tentunya. Pak Didik, dalam chat box ada pertanyaannya. Baik, saya bacakan dulu. Izin bertanya, bisa jelaskan soal bonus 10 generasi, apakah ada juga di ARK DAO ini? Terima kasih. Dijelaskan juga bonusnya. Oke, saya jawab untuk Bang Ivan, kita tidak ada bonus generasi-generasi begitu Pak ya. Jadi yang ada itu hanya satu level Pak. Hanya level pertama saja yang mendapatkan bonus. Kemudian bonus berikutnya
itu adalah bonus prestasi ketika kita menduduki S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Itu baru kita mendapatkan bonus dari total omset orang atau anggota di bawah kita. Seperti itu Pak Bang Evan. Terima kasih. Pak, saya nanya lagi Pak, itu ada berapa jenis bonus ya? Jadi saya kurang perhatikan dari satu presentasi. Itu aja Pak. Untuk jenis bonusnya Pak, itu yang pertama ada bonus sponsor ya, referral, itu yang pertama. Yang kedua nanti ada bonus yang namanya bonus prestasi atau bonus kualifikasi ya, P1 sampai dengan P3 seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ini kalau nggak salah itu bonus insentif pool ya. Nah ini yang saya belum paham ya tentang bonus yang ketiga ini. Nah mungkin nanti Mr. Evan bisa memberikan penjelasan, karena jujur kalau kita belum masuk ke dalam aplikasi, kita masih belajar di di materi yang diberikan ini masih belum kita pas gitu. Jadi dua bonus ini yang betul-betul sudah kita pahami. Mungkin Mr. Evan bonus yang ketiga mungkin apa Mr. Evan? Terima kasih, coba dibantu dijawabkan. 1 pasif, 3 aktif ya. Nah itu. Jadi ada 1 yang pasif ya, tentu yang tadi itu ROI staking itu ya yang pasif. Dan yang 3 itu bonus aktif. Nah ini yang saya belum memahami. Mungkin Mr. Evan bisa bantu sedikit aja jabarkan Mr. Oke, yang ketiga tuh tergantung kepada setiap hari sales kaki kecil yang baru. Oke, dari sales kaki kecil yang baru, oke, tergantung berapa banyak yang you buat setiap hari, oke, dapat share dari semua seluruh network. Dari semua omset ya berarti? Ya. Terus kalau untuk bonus yang sponsor 10% itu kita dapat setiap orang depo, kita dapat 10% setiap transaksi apa setiap bulan ya? Bukan. Oke, kalau dia depo, kami boleh dapat dari ROI setiap hari 10%. Bukan dari omset. Oke, setiap hari 10% ya. Ya, dari bukan dari hasilnya omsetnya. dia ya Bang ya? Ya, dari hasil. Dari hasil. Dia dapat stakingnya 1%, kalau dia ikut 100 juta, dia kan 1%-nya itu sekitar 1 juta misalnya, berarti abang dapatnya 10% Bang gitu. Itu tiap hari dibayar, Ya. dirilis tiap hari. Ya. Oke, siap. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya ada pertanyaan masuk melalui chat. Oke Pak Subandi ya, bentar Pak, saya ketik ulang Pak ya. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya nak pergi ke meeting yang lainnya. Baik, Mr. Evan bisa nggak apa-apa ditinggalkan dulu. Mungkin nanti ini untuk di ini saya bantu dulu. Terima kasih Mr. Evan atas kesempatannya hadir bersama dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan ARK menjadi landasan yang luar biasa untuk sukses bersama. Baik teman-teman, silakan ada pertanyaan, mungkin host bisa disimpulkan atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita bisa close. Ya, artinya teman-teman yang sudah tergabung di Zoom meeting ini segera mungkin untuk menghubungi offline atau pengundang Anda, menanyakan lebih detail melalui table talk, melalui grup masing-masing ya, bagaimana langkah-langkah awal Anda untuk menjadi anggota ARK ya. Tanggal 26 serentak di seluruh dunia akan dibuka deposit minimal $100 teman-teman. Jadi mulai sekarang Anda sudah perlu untuk
gunakan di wallet masing-masing. Boleh menggunakan token Pocket, Trust Wallet, boleh menggunakan Bitget Wallet ataupun Web3 yang lain ya, yang Anda percaya, yang Anda biasa pakai seperti itu. Dan jangan sampai lupa ketika Anda ingin membuat sebuah wallet baru, prase atau 12 kunci sandi disimpan baik-baik, kalau bisa disimpan secara offline. Nah, itu saja pesan kami. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya mohon bisa nanti menghubungi kami di nomor WA ya. Kami siap untuk membantu teman-teman apabila ada pertanyaan, dan silakan apapun pertanyaannya terkait dengan ARK, kami siap memberikan informasi yang bisa kami berikan. Kalau tidak bisa kami jawab, mungkin kami akan tanyakan kepada tim dari ARK. Seperti itu. Host, mohon izin bagaimana? Apakah Zoom meeting pada malam hari ini bisa kita tutup dengan peserta yang masih bertahan 45 orang? Terima kasih. Pak Ismail, bagaimana Pak Ismail? Oke, kalau tidak ada lagi, teman-teman sekalian, besok kita akan mulai Zoom untuk umum jam 11 siang. Nanti sebelum jam 11 kita akan share link Zoom-nya. Jadi besok undang sebanyak-banyaknya tim kita masing-masing untuk mengikuti Zoom. Nanti jam 11 nanti akan diumumkan. Setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 11. Nah, untuk malam ini kita technical Zoom dipandu nanti oleh Dev seperti itu. Jadi besok malam kita juga jam 8 ini kita akan technical Zoom nanti. Nanti dipandu oleh Dev seperti misalnya Evan tadi. Jadi pertanyaan apapun mengenai technical mengenai ARK ini akan dijawab oleh Mr. Evan. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa besok jam 11 kita bisa mengajak teman-teman kita untuk join sama-sama di Zoom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.